Hai guys, selamat datang kembali di STD Babakan Orchid. Kali ini kita akan sedikit berkenalan dengan anggrek hibrida yang masih kesebutnya baru, Parapadenia jurai koish. Entah bahasa apa ya, agak sulit pengucapannya, pelafalannya ini rada sulit. Nah, itu induknya Parapalenopsis labukensis yang disilang dengan Sedinfadenia mitrata dan diregister dengan nama Parapadenia jurai koish. Kalau tulisannya sih jurai koish ya. Saya ngerti ini dari bahasa apa, entah jurai, entah hurai, entah juraj apa. Tapi anaknya jurai koish ya. Moga-moga tidak salah lapalannya. Anggrek ini cukup cantik ya, tapi imut, agak kecil, kurang lebih 3 cm. Tadi saya hitung diagonal sih 3 cm. Dan untuk panjangnya dari ujung peta kiri ke kanan itu kurang lebih 2,8 cm. Tadi kurang lebih ya. Dan ini warnanya apa ya, agak coklat kehitaman dengan bagian petanya itu ada warna-warna pink di bagian tengah petanya, dan warna dasarnya ini coklat kehitaman, agak mirip dengan Parapalenopsis labukensis, agak mirip warnanya. Dan ini bentuknya juga sedikit mengikuti Parapalenopsis labukensis yang lebih melebar, nggak kayak Sedinfadenia, cuman ukurannya kecil, kayaknya lebih besar dari Sedinfadenia tapi jauh lebih kecil dari Parapalenopsis labukensis. Dan ini lipnya lebih mirip dengan lip Sedinfadenia, cuman ujungnya jadi agak membulat, nggak membelah. Jadi agak membulat, bukan membulat ya, jadi tidak membelah seperti Sedinfadenia. Kalau membulat juga enggak ya, enggak kayak Parapalenopsis labukensis yang ujungnya kayak sendok. Dan ini bagian lip sampingnya jadi menutup ke atas ya, enggak ke samping, enggak kayak Parapalenopsis, jadi lebih ke atas. Dan ada spurnya kayak Sedinfadenia ya, kayak Irides, ada spurnya di belakang lip. Nah kayak gitu. Cuman untuk mendeskripsikan warnanya ini saya agak sulit. Ini warna apa ya? Krem bukan ya, agak lebih tua dari krem, tapi terlalu tua juga enggak. Jadi kayak coklat semu-semu hijau, coklat semu hijau gini. Kalau pagi-pagi kelihatan banget ini bercahaya, terkena matahari, berkilauan separuh petanya, berkilauan. Dan ini ada aromanya, wanginya kayak wangi Oncidium Cherry Baby Sweet Fragrance. Mungkin kalian yang punya itu pasti tahu wanginya kayak gitu, cuman nggak semerbak ya, wanginya nggak semerbak, cuman wanginya kayak gitu, kayak Oncidium Cherry Baby Sweet Fragrance. Dan sayangnya anggrek ini ternyata mekarnya tidak terlalu lama, dan mekarnya nggak barengan, ini satu-satu. Saya nggak videoin dari awal karena kirain ini bakalan awet banget, ternyata enggak. Kurang dari 2 minggu ini udah ada yang layu. Saya belum sempat selfing atau silangin, kayaknya mau disilangin aja dengan yang ada, rahasia. Dan kepala petanya memiliki sedikit garis-garis samar ya, garis-garis memanjang sepanjang kepala petanya, berwarna hijau kehitaman ya, pucat, berwarna hijau kehitaman pucat, tapi samar ya, kurang kelihatan ya. Warna di lipnya mengikuti warna dari Sedinfadenia, warnanya pink. Coba deh kalau warnanya dominan labukensis, wah keren banget ya, agak coklat kehitaman, bukan kehitaman ya, coklat tua ya. Nah ini coklatnya coklat muda, kayaknya coklat muda dengan semburat-semburat warna pink, bagian pangkal sepa petanya, dan bagian petanya
pinknya memanjang sampai ke ujung, cuman warna dasarnya coklat, jadi kayak numpang ya warnanya, jadi kayak coklat di tumbangi warna pink. Kurang jelas sih di sini, kurang jelas, kurang kelihatan, harus pagi-pagi, ini saya sore nih. Untuk perbungaannya sendiri, ini perbungaannya lebih mirip ke perbungaan dari para Phalaenopsis. Batangnya tangkai bunganya pendek, bunganya sedikit, nggak sebanyak Seidenfadenia. Kalau Seidenfadenia batang bunganya ke atas dan panjang, bunganya banyak sekali, tapi ini nggak terlalu banyak, mungkin belum. Mudah-mudahan saja belum ya, mudah-mudahan bunga kedua nanti, bunga periode keduanya lebih banyak dari ini. Bunga pertamanya ini ada 7 kuntum, lumayan lah ya. 7 kuntum kecil tapi wangi ya, enak, wangi. Cuman ukurannya ini kecil ya. Kalau untuk para Phalaenopsis ini kurang ya, kekurangan, bukan kelebihan. Cuman kalau untuk Seidenfadenia mungkin jadi nilai plus ya, sedikit lebih besar. Cuman ya untuk Seidenfadenia untuk jumlah bunga ya sedikit, untuk jumlah bunga sedikit ya kalau dirujuk dari Seidenfadenia. Kalau dirujuk dari para Phalaenopsis, bunganya ini kecil ya. Entah para Phalaenopsis lambokensis itu wangi apa enggak, saya dulu punya cuman pada hilang ya, pada hilang, nggak tahu kemana, mati mungkin ya. Dulu punya banyak dari botolan, belum sempat dijual, udah nggak ada. Aduh. Untuk bentuk tanaman lebih mirip ekor tikus ya para Phalaenopsis. Cuman Seidenfadenia juga kayaknya mirip-mirip, entah ukurannya seukuran para Phalaenopsis setahu saya ya. Saya nggak punya Seidenfadenia, jadi nggak tahu ukuran Seidenfadenia lebih kecil dari ini apa lebih besar dari ini. Cuman kalau para Phalaenopsis memang segede ini yang saya tahu, segede ini yang saya tahu. Dan untuk bentuk daun lupa lagi saya, para Phalaenopsis membelah apa enggak saya lupa lagi. Cuman punya beberapa hibridianya saja para Phalaenopsis, gak ada yang dewasa, gak ada yang saya tanam sampai dewasa. Entah kayak gini apa enggak, membelah kayak gini, ataukah lurus kayak Alusia seperti ini, lurus. Untuk wanginya ini juga sepanjang hari nih guys, dari pagi sampai siang, kecuali malam saya belum pernah, soalnya ini tanaman saya simpan di tempat kerja, jadi nggak tahu ini malam wangi apa enggak. Bunganya agak tebal, apalagi bagian lipnya tebal banget, tapi nggak setebal Rhynchostylis gigantea. Rhynchostylis gigantea itu tebal banget, kayak ini agak tebal aja, cuman agak tebal aja. Perbungaannya itu mengikuti matahari terbit ya, arahnya mengikuti matahari terbit, menuju matahari terbit sebelah timur. Dan satu lagi nilai plus dari anggrek ini adalah dengan mudahnya beranak. Tidak seperti para Phalaenopsis yang agak sulit beranak. Kalau para Fadenia juraicoides sedikit lebih gampang. Kemarin banyak banget di sini, cuman saya semprot insektisida kok pada mati, malah mengering. Tapi masih ada satu, sama di bagian bawah akar ada 2 calon anakannya. Kurang kelihatan ya dari sini ya. Dari sana agak kelihatan sedikit, ada hijau-hijau. Nah kayak gitu. Dan untuk media saya hanya menggunakan papan ya, media papan. Ini media bawaan dari tempat orang dagangnya, dari tempat pedagangnya ya. Saya nggak pindahin, udah nempel di sana di papan itu. Cuman kalau pakai papan kayak gitu kayaknya ini harus lebih sering dikasih fungisida, karena papan ini
kayak mudah kena jamur kayak gini. Ini saya belum pernah kasih fungisida, jadi papanya kayak gitu, hitam-hitam ini, kayak mau busuk gitu, tapi kayak jamur juga. Pernah saya menempatkannya di tempat yang panas karena kirain tanaman ini tahan panas, ternyata seperti induk-induknya ya, tidak tahan panas. Jadi tidak lama kemudian daunnya begitu layu, lemas, dan menguning. Ada beberapa yang menguning, satu kayaknya waktu itu ya, sekarang udah lepas, malah menguning, dan saya pindahkan ke tempat yang teduh di bawah pergola, di bawah tanaman pergola, dan alhamdulillah segar, beranak. Sampai akhirnya saya semprot insektisida kok malah kering kayak gitu, malah mengering calon anakannya, tapi masih ada yang hidup calonnya, dan kayaknya keluar lagi satu tuh, keluar lagi, dan satu di bawah, satu di atas, satu di bawah, dan satu yang dulu itu yang keluar pertama bareng-bareng banyak, beberapa yang tersisa cuman itu doang. Dan kemudian tumbuh satu, dan satu lagi di bawah akar, di belakang ya, di bawah tanamannya, di bawah bulbnya, tumbuh dari bawah. Setelah saya pindahin, tanaman jadi segar, melebar, nggak layu lagi. Jadi memang tanaman ini tidak suka panas, harus di tempat yang teduh, tempat teduh. Walaupun di daerah panas dia bisa bertahan, daerah yang panas hangat, tapi tempatnya teduh, media juga gampang banget. Kalian bisa tempel di pohon, bisa tempel di papan pakis ataupun papan kayu. Mau dipotin kayaknya kurang enak ya kalau keturunan dari para Phalaenopsis itu, kecuali diselang sama Laenanthera, biasanya harus menggantung ya, kebanyakan harus menggantung kalau turunan para Phalaenopsis. Apalagi ini sama ya, kayak Fadenia kayak gini, modelnya tanamannya menggantung, jadi enaknya ditempel aja kalau tanaman ini para Fadenia Juraicois. Anggrek ini lebih dulu menyebar ya, sebelum didaftarkan namanya, ini lebih dulu menyebar ya, jarang kayak gitu, biasanya didaftarkan dulu baru disebar ke seluruh penjuru dunia. Tapi anggrek ini udah menyebar kemana-mana, ke Indonesia, ke Eropa, udah ke India, banyak yang punya, orang India. Asalnya ini kayaknya kalau nggak salah yang menyelangkannya tuh orang Thailand. Anggrek ini berasal dari Bangkok, kayaknya dari Thailand ya, dari Kultana Orchid. Sementara yang mendaftarkannya itu dari Robert Fuchs Orchid, Florida apa mana ya. Jadi namanya jadi nama boleh ya, susah dieja, Juraicois. Kalau lihat bacanya sih susah dieja, Juraicois ya, KOJS. Tapi kalau denger orang nyebut kayaknya gampang banget ya, Juraicois. Cuman memang ini asalnya silangan Bangkok, dari Kultana Orchid, nama penggagasnya Kultana Orchid Bangkok, Thailand. Bunganya wangi banget nih, makin sore kayaknya agak makin wangi ya. Jadi semut juga suka nongkrong sepanjang hari, semut nongkrong di sini. Oke guys, sekian aja tentang para Fadenia Juraicois. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, and subscribe.